Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan nama saya Mardiana dengan NIM E1R020073. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bilangan pecahan, operasi penjumlahan, dan pengurangan pada bilangan pecahan. Langsung saja, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu bilangan pecahan, operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan, dan yang ketiga, sifat-sifat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Langsung saja kita ke materi bilangan pecahan. Di sini terdapat satu buah pizza dengan perpotongan dibagi menjadi dua potong. Yang pertama, yaitu 1/4 bagian dari pizza dan sisanya adalah 3/4 bagian dari pizza tersebut. Nah, bilangan 1/4 dan 3/4 ini kita sebut sebagai pecahan. Sehingga pecahan adalah bilangan yang menunjukkan bagian total dari keseluruhan. Di sini 1/4 bagian dari keseluruhan dari pizza tersebut. Dan pada pecahan 1/4 ini dan 3/4 ini, 1 dan 3 kita sebut sebagai pembilang, dan 4 kita disebut sebagai dengan penyebut. Kita sudah tahu apa itu pecahan. Nah, sekarang ada pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang bernilai sama apabila pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan bilangan yang sama. Contohnya, 1/4 dikalikan pembilang dan penyebutnya sama-sama dikalikan 2 menghasilkan 2/8. Sehingga 1/4 ini kita sebut sebagai pecahan yang senilai. Dan ada 2/5 dan 4/10 juga disebut dengan pecahan yang senilai karena sama-sama bisa dikalikan dengan 2. Dan atau juga bisa menyederhanakan pecahannya, yaitu ada 3/12. Kita sama-sama bagi pembilang dan penyebutnya dengan 3 akan menghasilkan 1/4. Sehingga 3/12 dan 1/4 ini kita sebut sebagai pecahan yang senilai. Ada contoh lain, yaitu 9/15 dan 3/5. Mengapa? Karena 9/15 sama-sama pembilang dan penyebutnya bisa kita bagi dengan 3, menghasilkan 3/5. Contohnya juga 1/2 dan 2/4, dan banyak contoh lainnya dalam kehidupan kita. Selanjutnya, bagaimana kita membandingkan pecahan? Yang pertama, jika penyebutnya sama, maka bisa kita langsung bandingkan nilai pembilangnya. Contohnya, 2/5 dengan 1/5 lebih besar 2/5 atau 1/5? Bisa kita langsung bandingkan karena penyebutnya sudah sama-sama 5, maka 2 dengan 1 lebih besar 2 atau 1? 2. Nah, karena 2 lebih besar dari 1, maka 2/5 lebih besar dari 1/5. Begitu pula untuk 2/5 dengan 5/7. Karena pembilangnya sama-sama 7, maka kita bandingkan 2 dengan 5. 2 lebih kecil dari 5, sehingga 2/7 lebih kecil dari 5/7. Selanjutnya, jika pembilangnya yang sama, maka kita perlu membandingkan nilai penyebutnya. Semakin besar penyebutnya, maka semakin kecil nilai pecahannya. Contohnya, 5/16 dengan 5/11. Pembilangnya sama-sama 5, penyebutnya 8 dan 11. 8 lebih kecil dari 11, namun pada pecahan, jika pembilangnya sama dan penyebutnya berbeda, maka semakin besar penyebutnya, semakin kecil pecahannya. Oleh karena itu, 8 karena dia lebih kecil dari 11, maka 5/8 lebih besar daripada pecahan 5/11. Begitu pula untuk 2/5 dengan 2/7. Karena 5 lebih kecil dari 7, maka pecahan 2/5 lebih besar nilainya daripada 2/7. Lalu jika pembilang dan penyebutnya berbeda, maka kita dapat menggunakan cara kali silang, yaitu A per B dikali dengan C per D, menghasilkan AD per BD kurang dari BC per BD, atau AD per BD lebih besar dari BC per BD. Contohnya, 4/7 dengan 5/8. Sama-sama kita kali silang pembilang dengan penyebutnya, sehingga dihasilkan nilai pembilang 4 dikali 8 dan
per 7 dikali 8, penyebutnya sama-sama dikalikan dengan penyebutnya, sehingga menghasilkan 32 per 56 dengan 35 per 56. Karena penyebutnya sudah sama 56, kita bandingkan pembilangnya. Di sini pembilangnya 32 dan 35, sehingga 32 lebih kecil dari 35, sehingga 32 per 56 kurang dari 35 per 56. Selanjutnya di sini adalah ada yang disebut dengan bilangan campuran. Bilangan campuran ini merupakan gabungan dari bilangan pecahan dan bilangan bulat. Contohnya, 1 per 4 itu terdiri dari bilangan bulat 1 ditambah dengan pecahan 1 per 4. 3 1 per 2 terdiri dari bilangan bulat 3 ditambah dengan pecahan 1 per 2. 1 3 per 16 terdiri dari bilangan bulat 1 ditambah dengan pecahan 3 per 16. Karena kita sudah tahu sudah mengerti mengenai bilangan pecahan, selanjutnya kita masuk ke operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan pecahan. Penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Yang pertama, jika penyebutnya sama, maka untuk melakukan operasi penjumlahan atau pengurangan pada pecahan dilakukan dengan menjumlahkan atau mengurangkan pembilangnya secara langsung. Contohnya, jika ada pecahan A per B ditambah dengan C per B, maka bisa langsung kita jumlahkan pembilangnya, yaitu A plus C per penyebutnya B. Jika dia untuk pengurangan juga sama, jika ada pecahan A per B dikurangi C per B, maka langsung kita kurangkan pembilangnya, yaitu sama-sama A dikurangi C per B. Contohnya di sini yaitu 2 per 5 ditambah 1 per 5. Karena penyebutnya sudah sama-sama 5, maka langsung kita jumlahkan 2 ditambah 1, 3. Sehingga menghasilkan pecahan 3 per 5. Contoh selanjutnya 5 per 7 ditambah dengan 3 per 7. Langsung saja kita jumlahkan 5 ditambah 3 yaitu 8. Sehingga menghasilkan pecahan 8 per 7. Selanjutnya ada 4 per 6 dikurangi 3 per 6. Karena penyebutnya sama-sama 6, bisa langsung kita kurangkan nilai pembilangnya, yaitu 4 dikurangi 1 menghasilkan 1 per 6. Contoh selanjutnya 7 per 9 dikurangi dengan 3 per 9. Bisa langsung kita kurangkan nilai 7 dikurangi 3, 4. Sehingga menghasilkan 4 per 9. Yang kedua, jika penyebutnya tidak sama, maka yang harus lebih dulu kita lakukan adalah menyamakan penyebut dari pecahan tersebut, yaitu dengan mencari nilai KPK dari penyebutnya, dari penyebut setiap pecahan tersebut, sehingga bisa kita operasikan. Contohnya, tentukan hasil dari 1 per 3 ditambah 1 per 2. Bagaimana caranya? Yang pertama, KPK dari 3 per 2, KPK dari 3 dan 2 yaitu 6. Sehingga kita cari untuk 1 per 3 dan 1 per 2, kita cari penyebutnya sehingga menghasilkan 6. 1 per 3 sama-sama kita kalikan dengan 2 sehingga menghasilkan 2 per 6. Dan 1 per 2 sama-sama kita kalikan 3 menghasilkan bilangan 3 per 6. 1 per 3 sama dengan 2 per 6 merupakan pecahan senilai, begitu pula dengan 1 per 2 dan 3 per 6. Sehingga bisa kita jumlahkan, yaitu 1 per 3 ditambah 1 per 2 sama maknanya dengan 2 per 6 ditambah 3 per 6, sehingga bisa langsung kita jumlahkan 2 ditambah 3, 5. Sehingga menghasilkan pecahan 5 per 6. Contoh selanjutnya, tentukan hasil dari 1 per 2 dikurangi 2 per 5. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita cari KPK dari penyebutnya, yaitu dari 2 dan 5. KPK-nya adalah 10. Karena KPK-nya adalah 10, maka bilangan pecahan dari 1 per 2 dan 2 per 5, kita buat penyebutnya menjadi 10. Bilangan berapa yang menghasilkan penyebutnya 10? 1 per 2 kita kalikan dengan 5, sehingga
sama-sama kita kalikan 5 pembilangan dan penyebutnya menghasilkan pecahan 5/10. Begitu pula untuk pecahan 2/5 sama-sama kita kalikan dengan 2 menghasilkan bilangan 4/10. Sehingga bisa langsung kita kurangkan 1/2 dikurangi 2/5 sama maknanya dengan 5/10 dikurangi 4/10 karena merupakan bilangan pecahan senilai, sehingga bisa langsung kita kurangkan 5 dikurangi 4, 1, sehingga menghasilkan pecahan 1/10. Selanjutnya yaitu terdapat sifat-sifat operasi hitung pada penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Apa saja sih sifat-sifat yang terdapat dalam operasi hitung untuk pecahan penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan? Mari kita lihat. Untuk yang pertama yaitu pada operasi penjumlahan yang terdapat sifat komutatif, di mana sifat komutatif sendiri adalah sifat pertukaran, yang artinya bahwa walaupun posisinya ditukar, posisi dari pecahan tersebut ditukar akan menghasilkan nilai yang tetap atau sama. Pada pecahan A per B ditambah C per D akan menghasilkan nilai yang sama jika C per D ditambah dengan A per B dengan syarat B dan D tidak sama dengan 0. Contohnya, 1/3 ditambah dengan 1/2 akan menghasilkan nilai yang sama jika posisinya ditukar antara 1/2 dengan 1/3, yaitu 1/2 ditambah 1/3 sama dengan 5/6. Itulah yang disebut dengan sifat komutatif atau pertukaran. Yang kedua, sifat asosiatif, di mana sifat tersebut merupakan sifat pengelompokan. Pada bilangan pecahan dalam kurung A per B ditambah C per D ditambah E per F sama maknanya dengan A per B ditambah dalam kurung C per D ditambah E per F dengan syarat B, D, dan F tidak sama dengan 0. Contohnya, dalam kurung 1/2 ditambah 1/3 ditambah dengan pecahan 1/4 akan menghasilkan nilai yang sama dengan 1/2 kita kelompokkan 1/3 ditambah dengan 1/4 yaitu 13/12. Itulah yang disebut dengan sifat pengelompokan atau asosiatif pada pecahan. Yang terakhir yaitu identitas, atau artinya semua bilangan pecahan apabila kita dijumlahkan dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan pecahan itu sendiri, karena identitas dari penjumlahan adalah 0. A per B ditambah 0 akan sama dengan 0 ditambah A per B, yaitu akan menghasilkan bilangan A per B, pecahan A per B itu sendiri, dengan syarat B tidak sama dengan 0. Contohnya, 4/5 ditambah 0, maka akan menghasilkan pecahan 4/5 itu sendiri. Begitu pula dengan 0 ditambah 6/7, maka akan menghasilkan pecahan 6/7 itu sendiri. Selanjutnya, sifat-sifat operasi hitung pada pengurangan. Pengurangan merupakan lawan dari penjumlahan, sehingga berlaku sifat berikut. A per C dikurangi dengan dalam kurung B per C sama maknanya dengan A per C ditambah dalam kurung negatif B per C. Inilah yang merupakan salah satu sifat dari pengurangan pada bilangan pecahan. Contohnya, 10/3 kita kurangi dengan dikurung 5 pecahan dalam kurung 5/3. Sama maknanya dengan 10/3 kita tambah dengan dalam kurung pecahan negatif 5/3 akan menghasilkan 5/3. Itulah sifat-sifat dari penjumlahan dan pengurangan pada operasi hitung pecahan. Terakhir yang kita dapat menyimpulkan, pecahan adalah bilangan yang menunjukkan suatu bagian dari total keseluruhan, di mana pecahan-pecahan yang bernilai sama apabila kita pembilangan dan penyebutnya dikalikan dengan bilangan sama akan kita sebut dengan pecahan senilai. Lalu pada penjumlahan dan pengurangan, bila pecahan dengan penyebut yang sama dapat kita lakukan dengan menjumlahkan atau mengurangkan pembilangannya secara langsung. Dan jika penyebutnya berbeda, maka kita terlebih dahulu menyamakan penyebutnya dengan mencari nilai KPK dari setiap pecahan yang tersebut, lalu bisa kita operasikan, yaitu dengan dijumlahkan atau dikurangkan. Dan terakhir, dalam operasi hitung penjumlahan dan pengurangan terdapat sifat dalam penjumlahan yaitu komutatif,
asosiatif, dan identitas. Sedangkan untuk pengurangan pecahan itu sendiri hanya berlaku sifat yang berlawanan dengan operasi penjumlahan. Itulah penjelasan saya mengenai bilangan pecahan, operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan, serta sifat-sifat yang terdapat dalam bilangan pecahan itu, sifat-sifat dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan itu sendiri. Terima kasih, sekian dari saya. Ini terdapat IG dan YouTube saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.